Walaupun suka aku pancing-pancing, Alexa mau nggak? Kali aja dia tiba-tiba mau ya kan. Support istri apa ya, dipuk-puk. Saya selalu bilang sama istri, kalau saya bisa nyusuin, pengen banget dia ngeringanin beban kamu. Hebat banget. Dan kayaknya aku juga nggak akan bisa deh kalau misalkan disuruh gantiin posisi istriku. Walaupun kadang-kadang istriku suka ngomong kayak, kamu bisa nggak sih tanya aku nyusuin? Kalau aku bisa, aku mau nyusuin Alexa. Cuman sayangnya nggak bisa. Takutnya Alexa trauma habis nyusuin sama saya ya. Saya melihat istri saya di situ setiap 1 jam atau 2 jam sekali dia harus bangun dan menyusui anak saya. Jadi kalau menurut saya ibu menyusui itu udah top banget deh. Yang pasti gue bangga banget sih, karena gue tahu sih dari awal kehamilannya dia tuh perempuan yang kuat dan dia tahu banget gitu apa yang dia mau. Perjuangan ya, alhamdulillah istri saya punya asinya cukup banyak, tapi itu juga membuat dia nggak bisa tidur karena dikit-dikit menyusui. Karena dia juga bekerja, jadi harus membagi waktunya, harus juga bisa menyisihkan asinya untuk bisa dimasukkan ke botol dan akhirnya bisa diberikan kepada anak di saat waktu dia kerja. Tentang istri saya yang menyusui, itu sebuah gerbang kecerdasan dan masa depan bagi anak saya. Scale-nya 5 aja deh. Saya di angka 7. Paling 2. Kalau sekarang anak udah 3, mungkin dulu anak pertama bisa dibilang 8 atau 9 ya. 10. Aku tipe ya ikut apa aja keputusan istri. Saya orang yang selalu mencari tahu, meskipun ini pengalaman pertama saya punya anak dan pengalaman saya menghadapi istri yang memberikan ASI kepada anak saya. Jadi saya tipikal yang cari tahu dari Google sampai saya baca-baca buku mengenai gimana caranya seorang ibu itu dari mulai lahir ASInya sampai lancar sampai dengan nanti baby saya, anak saya menjadi besar. Kalau nyari tahu ya sempat baca-baca sih gitu. Itu juga baca-bacanya dikasih sama istri sih. Waktu anak pertama ikutan nyari juga, tapi udah anak kedua, anak ketiga pun juga sama, udah mulai otomatis istri yang paling tahu, yang paling nyaman kayak gimana. Dan memang anak pertama, anak kedua juga sebenarnya smooth aja, nggak begitu ribet. Tentu saya cari tahu karena dulu saya di breastfeed sama my mom itu sampai umur saya hampir 5 tahun. Jadi memang agak serakah ya. Jadi saya masih cari tahu, saya badannya gede tinggi karena melihat bahwa ASI atau breastfeeding itu sangat penting bagi perkembangan kesehatan fisik, mental, dan juga otak pastinya. Dulu pertama kali mungkin istriku kaget kalau ternyata bayi bisa gigit apa sih namanya, puting ibunya gitu ya kan. Dia teriak tuh aku kaget juga, kayak ngerasa teriakan ngilunya dia tuh bikin aku ngilu juga. Oh ternyata sakit itu ya, padahal dulu Alexa atau anakku tuh belum punya gigi. Waktu itu saya pernah keluar kota nih jalan-jalan. Nah kebetulan pada saat itu istri saya tidak bawa pompa ASI. Nah alhasil malam-malam dia meriang, dia susah untuk mengeluarkan ASInya. Akhirnya kita semua panik. Tegang sih, deg-degan, karena kan nggak langsung keluar kan. Jadi kayak, aduh ini kenapa nih gitu, kenapa ini. Terus abis itu kita kan nggak tahu kan si bayinya udah minum apa belum gitu kan, kita juga nggak tahu berhentinya harus sampai kapan gitu. Terus ya maksudnya banyak banget yang kita nggak ngerti lah waktu itu. Istriku ini orangnya bener-bener hygiene banget, sangat-sangat cinta kebersihan. Jadi sebelum nyusui harus semua ada disiapin. Mungkin kecemburuan saya ketika anak saya disusui istri saya, mereka eye contact, jadi saya dianggap nggak ada kayaknya. Mau nggak mau kalau babynya malam-malam bangun, otomatis saya juga bangun meskipun dia cuma nemenin di sebelahnya atau gantian. Biasanya kalau udah mulai istri tidur,
saya yang jagain babynya sampai tidur. Enggak. Sekali-sekali bangun, tapi ya kebanyakan sih nggak bangun. Kalau istri menyusui malam dan anak menyusui pasti bangun. Ikut bangun malam sampai saya bantu gelegaan ya. Paling awal-awal aja tuh pada saat babynya baru lahir, biasa itu kan belum lancar keluar ASI-nya, jadi sempat yang berpikiran, aduh keluar nggak ya, lancar nggak ya. Saya sebagai suami ya memberikan nasihat, memberikan support, saya bilang pasti bisa kok, pelan-pelan aja, pelan-pelan, jangan dipaksa, jangan dipikirin, saya bilang gitu. Terus akhirnya pelan-pelan dia udah mulai tenang, relax, keluar dengan sendirinya ASI-nya. Baru kita temuin kayaknya di anak ketiga ini ya, karena sempat anak ketiga ini agak-agak tricky, susunya hanya sedikit yang diminum. Walaupun ASI-nya sangat berlebih, akhirnya istri harus sibuk mompa lagi, karena kan kalau nggak mompa akan bengkak, dan ketika bengkak akan sakit sampai keluar urat-urat gitu. Semangat, karena yang memberikan ASI itu bukan cuma istri kita, teman-teman ya, tapi kita juga bantu support mereka gitu kan. Walaupun nanti ada sedikit percikan-percikan yang bikin kesel, sabar-sabar aja, itu kan untuk kebaikan anak istri kita juga. Terus juga semangat juga untuk para istri, yang pasti kita kerjasama untuk berikan yang terbaik buat anak kita. Sebisa mungkin itu support istrinya, jangan menjudge istrinya, jangan menyalah-nyalahkan istrinya. Jadi sebisa mungkin mensupport, memberikan dukungan, tidak menjudge, dan selalu mendampingi moms, istrinya, kalau mau memberikan ASI. Dengerin aja deh kata istrinya apaan gitu. Turutin aja dia maunya apa gitu ya. Turutin dia maunya apa, dengerin gitu. Walaupun lu lagi capek, lagi apa, dengerin aja deh, pokoknya dengerin gitu. Paling nggak itu bisa ngebantu ngeringanin beban pikiran pasti sih. Karena di saat-saat kayak gitu sebenarnya dukungan moral sih yang paling penting sih. Jangan cuma mau bikin, jangan cuma mau terima jadi, karena bikinnya sama-sama, ngurusnya juga harus sama-sama. Being there, being supported, setiap momen yang mereka inginkan itu adalah kebersamaan bersama suami tentunya.